Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Karena Dendam Kusantet Suamiku Sampai Ia Tewas. Cerita ini ditulis oleh @cerita_arwah. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Sebelumnya Mimin meminta tolong nih, tolong bantu share dan subscribe channel baru Mimin ini ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Marini dan Rosie adalah sepasang suami istri yang harmonis awalnya. Namun semua berubah ketika Rosie mulai berselingkuh dengan Dahlia. Lantas, bagaimana kelanjutan hubungan kisah cinta mereka? Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Sarawak tahun 2000. Marini dan Rosie yang kala itu masih dibilang baru menjadi sepasang pengantin memutuskan untuk tinggal di rumah dari orang tua Rosie. Rosie sendiri dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyayang, serta anak kesayangan satu-satunya dari Datuk Alamsyah yang terkenal kaya di kampungnya. Rosie ikut bekerja dengan sang ayah dalam menjalankan usaha perkebunan sawit. Tak ayal oleh karena demikian, semua tindak tanduk Rosie, begitupun dengan urusan rumah tangganya Rosie, masih selalu didikte oleh sang ayah dan ibunya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Namun, berselang 4 tahun pernikahannya Rosie merasa semakin terintimidasi oleh ayah dan ibunya untuk segera memiliki keturunan sebagai calon penerus usaha keluarganya. Rosie sudah mengupayakan berobat ke tabib, orang pintar, sampai dengan pengobatan medis untuk program kehamilan Marini. Tapi selalu saja hasilnya masih nihil selama 1 tahun belakangan. Hubungan suami istri yang semula berjalan harmonis, semakin hari kini semakin dipenuhi percekcokan yang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh Rosie. Belum lagi, Marini harus menerima kenyataan. Kini kedua mertuanya tidak lagi berpihak pada Marini sebagai mantu. Sindir-sindiran kerap kali Marini terima dengan lapang dada karena ia disebut-sebut wanita mandul yang tak bisa memberikan keturunan. Karena rasa cintanya kepada Rosie yang besar, Marini selalu bersikap sabar dengan perlakuan mertuanya yang dianggap sudah keterlaluan, dan juga sikap Rosie yang dirasa sudah berlebihan kepada Marini. Berlanjut ke tahun 2005. Saat reuni kawan sekolah Rosie dahulu, Rosie tidak sengaja bertemu kembali dengan Dahlia. Dahlia sendiri merupakan cinta monyet Rosie ketika masih duduk di bangku sekolah tingkat atas. Lama tidak berjumpa dan berkomunikasi, saat dalam acara reuni yang diadakan sekolah, Rosie dibuat terpukau dengan kecantikan Dahlia yang ia anggap tidak memudar. Dari ucapan sebatas saling menyapa satu sama lain, muncul kembali benih cinta Rosie kepada Dahlia yang belum hilang. Rosie dan Dahlia kala itu bertukar nomor handphone dan nomor telepon rumah untuk lebih menjalin komunikasi satu sama lainnya. Bak gayung bersambut, rupanya Dahlia pun masih merespon Rosie dengan baik dan tak munafik. Sepertinya Dahlia pun memiliki perasaan yang sama kepada Rosie. Lambat laun istilah sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan ketahuan juga. Tepat ditujukan kepada Rosie. Ia sempat ketahuan berselingkuh dengan Dahlia di handphonenya. Mulanya Rosie bersikukuh tidak mengaku. Namun karena kebetulan saat percekcokan itu berlangsung, sang ayah yang mendengar keributan itu malah terang-terangan membela sang anak, yaitu Rosie. Datuk Alamsyah berdalih jika wajar saja sang anak mencari tambatan hati lain karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Marini yang sudah benar-benar habis kesabaran
ia memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya yang desanya tidak jauh dari desa tempat tinggal Rosie. Bukannya menemui kembali Marini di rumah orang tuanya dan mencoba memperbaiki hubungan suami istri yang mulai merenggang, Rosie malah terang-terangan memperkenalkan Dahlia kepada orang tuanya untuk segera dilamar menjadi istri kedua. Mendengar kabar tersebut yang semakin santer terdengar, Marini yang sudah kalut lalu mendatangi kembali rumah orang tua Rosie untuk meminta kejelasan hubungan dengan Rosie. Begitu Marini sampai di rumah Rosie, ia langsung menghardik Rosie di depan kedua orang tuanya. "Maaf ya, sepertinya saya akan mempersunting Dahlia untuk menjadi istri kedua. Keputusan ini sudah bulat," ucap Rosie yang seketika membuat Marini merasa tambah murka. Marini lalu diusir dan disuruh tinggal bersama dengan orang tuanya saja. Dan di rumah itu akan ditempati oleh Dahlia dan Rosie. Marini yang sudah terlampau sakit hati, ia pun pulang dengan membawa dendam kepada suaminya karena merasa dicampakan. Berselang 2 bulan kemudian ia mendapatkan kabar jika Rosie suaminya akan melangsungkan pernikahan dengan Dahlia. Dalam rasa duka, sakit hati, dendam yang berkecamuk jadi satu. Marini yang gelap mata kemudian menemui seorang dukun dari kampung sang ayah yang dikenal sebagai dukun santet sakti mandraguna. Setibanya di sana tanpa banyak basa-basi, Marini langsung mengutarakan niatnya kepada cenayang yang sebut saja namanya Datuk Lingi. "Oh, anak manis, rupanya kamu ingin mengirimkan ilmu guna-guna kepada suamimu, nak. Baiklah, namun agar guna-guna ini bisa langsung bekerja, ada persyaratannya, nak," ucap Datuk Lingi. "Katakan saja, Datuk, saya akan memenuhi persyaratannya," jawab Marini dengan penuh keyakinan. "Guna-guna ini tidak akan bekerja jika kamu masih memiliki sedikit saja rasa cinta kepada suamimu itu, nak. Keyakinan hatimu harus teguh. Jika mau suamimu itu mati, tidak boleh ada rasa kasihan, ragu dan cinta," ucap Datuk Lingi dengan agak terbatuk-batuk. "Saya sudah siap, Datuk. Keputusanku sudah bulat untuk membuat dia mati di tangan saya. Kalau perlu keluarganya harus menanggung derita dan malu," saut Marini kemudian. Marini langsung mengeluarkan foto suaminya itu dan juga nama lengkap ayahnya untuk dilakukan ritual. "Gunting rambutmu, nak, berikan kepadaku saat ini juga," timpal Datuk Lingi. Sebenarnya Marini agak ngeri melihat perawakan Datuk Lingi yang tinggi kurus dengan mengenakan ikat kepala dan berbaju serba hitam di ruang praktek dukun miliknya. Tapi karena sudah kepalang basah, Marini hanya bisa mengikuti apa kemauan dari Datuk Lingi tersebut. Dengan agak berat hati, Marini mengikhlaskan rambut panjangnya yang sepunggung itu habis terpotong sampai dengan seukuran leher Marini. Marini langsung menyerahkan rambut tersebut kepada Datuk Lingi. Dan kemudian Datuk Lingi segera memecahkan segelas kaca beling di hadapannya. "Hahaha, pecahan gelas beling dan rambutmu ini yang nanti akan kumasukkan ke dalam tubuh Rosie suamimu," ucap Datuk Lingi sambil tertawa-tawa penuh kepuasan. Ia lalu membaca-bacakan sebuah mantra sambil kedua tangannya berada di atas baskom aluminium yang berisi air penuh. Tak lama kemudian, yang Marini lihat adalah sesosok wajah Rosie di dalam baskom tersebut. Setelah ritual itu selesai, Datuk Lingi meminta Marini bersabar menunggu hasil baiknya. Dalam kurun waktu tidak sampai 2 minggu, pasti Rosie sudah meninggal. Apalagi Rosie tidak lagi terlihat sholat dan menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Maka sesuai dugaan Datuk Lingi, pasti ia akan mati dengan cepat karena tidak memiliki benteng pelindung diri dari Yang Maha Kuasa. Dan benar saja, sekitar 3 hari kemudian,
Marini didatangi oleh pesuruh dari Datuk Alamsyah yang memberitahukan jika Rozi sedang sakit keras tiba-tiba dan ingin ditunggu oleh Marini di rumah. Mendengar hal seperti itu, Marini pun amat bahagia di dalam hatinya. Ia tak hentinya mengumpat suaminya itu penuh dengan kebencian, namun ia sembunyikan di bibirnya. Baru saja ia sampai di depan pintu rumah sang mertua, Marini dengan jelas mendengar suara rintihan dari arah kamar Rozi. Begitu Marini masuk dalam kamar sang suami, ia melihat istri keduanya yang sedang memijit-mijit tubuh Rozi sambil menangis. Marini yang mengetahui keadaan genting sang suami itu pun berpura-pura seolah ikut bersimpati dan berperangai baik agar tidak dicurigai. Ialah penyebab semuanya. Dahlia, istri keduanya, mengaku jika awalnya suaminya itu terjatuh saat sedang berada di ladang sawit. Seketika tubuh Rozi mengejang dan lalu muntah-muntah darah sampai dengan saat ini. Sudah berkali-kali ia dibawa ke rumah sakit, namun dokter yang menangani hanya sekedar memberikan obat pereda sakit saja, karena belum diketahui pasti apa sakit penyebabnya. Dari hari ke hari, keadaan Rozi pun semakin memprihatinkan. Hanya membutuhkan waktu tidak sampai 1 minggu, tubuh Rozi perlahan semakin kurus, serta hanya menyisakan perutnya yang semakin hari semakin membuncit. Kini tiba menjelang di hari ajal Rozi. Ia kembali muntah-muntah darah seperti biasanya. Namun, kini dari mulutnya terlihat juntayan rambut panjang dan pecahan beling-beling yang keluar dari mulut Rozi. Rozi yang sudah tidak kuat merasakan sakit itu pun langsung ambruk tak sadarkan diri. Naas, begitu dibawa ke rumah sakit, nyawa Rozi sudah tidak tertolong. Sang ayah Datuk Alamsyah justru menilai Rozi disantet oleh rekan bisnisnya yang merasa iri dengan kesuksesan anaknya tersebut, ikut berkomentar perihal kematian anaknya yang tidak wajar itu. Ini pasti ada hubungannya dengan si Nurdin itu. Dialah pasti yang mengirimkan santet keji ini kepada anakku Amrozi, ucapnya dengan penuh rasa amarah. Tak tinggal diam, Marini lalu memainkan perannya sebagai sang istri yang baru kehilangan suaminya itu pun ikut berkomentar. Malangnya nasib suamiku, Abang Rozi. Memanglah yang mengirim santet itu sangat keji, ucapnya bersandiwara. Singkat cerita, prosesi pemakaman Rozi berlangsung sangat cepat. Marini pun kembali ke rumah orang tuanya dengan hati penuh kebahagiaan atas kematian suaminya. Di sisi lain, kematian Rozi yang tragis masih menyisakan luka yang dalam bagi Dahlia dan keluarga Rozi sendiri. Terlebih bagi Dahlia, yang rupanya kini mengandung anak dari Rozi yang sedang hamil muda. Dahlia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah mertuanya itu sampai anaknya lahir. Namun, kini menjelang 3 hari kematian Rozi mulai timbul misteri baru di rumah mertuanya itu. Keadaan pun mulai mencekam. Dahlia seringkali ditampakkan sosok pocong di rumah mertuanya yang menyerupai wajah suaminya Rozi. Datuk Alamsyah yang tidak percaya ucapan menantunya itu pun pernah diperlihatkan sosok pocong Rozi yang sedang duduk di ruang televisi sambil menunduk. Semakin hari, eksistensi sosok pocong Rozi semakin sering muncul di rumah Datuk Alamsyah. Semua penghuni rumah satu persatu ditampaki sosok pocong Rozi yang menakutkan dengan kain kafan lusuh membalut tubuhnya dan mata melotot serta kapas yang menyumpal lubang hidung Rozi. Kini tidak hanya ayah, ibu, pesuruh, hingga Dahlia yang ditampakkan sosok pocong Rozi, melainkan para tetangganya yang terkena teror pocong Rozi.
Satu persatu rumah tetangganya itu diketuk-ketuk dan ketika dibuka nyatanya sosok Rozi sudah berbalut kain kafan tepat berada di depan pintu dengan wajah yang menakutkan. Lama-kelamaan, warga yang mulai risih dengan segala teror pocong Rozi meminta Datuk Alamsyah untuk menyuruh orang agar segera membongkar kembali makam Rozi. Mereka percaya jika pasti ikatan tali pocong Rozi belum dilepaskan sehingga ia menghantui di desanya. Setelah dilakukan musyawarah, diputuskanlah Datuk Alamsyah menyuruh kembali penggali kubur untuk membongkar kembali kuburan anak sematawayangnya tersebut. Ketika pembongkaran makam di siang hari itu disaksikan oleh keluarga Datuk Alamsyah, Dahlia dan juga beberapa warga yang mengaku diteror oleh sosok mengerikan itu. Begitu makam Rozi dibuka, mereka sangat kaget bukan main manakala mereka benar-benar menyaksikan jenazah Rozi masih terikat dengan tali pocongnya. Datuk Alamsyah yang geram dengan kecerobohan si penggali kubur terus mencecar kesalahannya sampai pada akhirnya muncul pengakuan dari mulut si penggali kubur. Jika ternyata yang menyuruhnya berbuat demikian adalah Marini, istri pertama Rozi. Ia memang mengaku telah dibayar oleh Marini untuk melakukan hal tersebut, karena Marini memiliki dendam kepada Rozi semasa hidupnya. Marini sendiri tak lama diusir dan dibuat tidak betah di kampungnya oleh orang suruhan Datuk Alamsyah sebagai bentuk balas dendam dirinya atas kematian Rozi. Tidak diketahui pasti bagaimana kelanjutan kisah hidup si Marini ini. Namun untuk Dahlia sendiri, kini ia dipersunting oleh lelaki asal Indonesia dan menetap tinggal di Indonesia. Nah, itulah akhir dari cerita yang berjudul Karena Dendam Kusantet Suamiku Sampai Ia Tewas. Terima kasih sudah mampir dan menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.